Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPCK untuk PPG Prajabatan sesuai dengan kisi-kisi dan juga sesuai dengan bentuk soal untuk UPPCK-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan bahas pada kepribadian dan juga pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk soal UPPCK tahun ini, Bapak Ibu, kemungkinan nanti soalnya 80 sampai dengan 90 soal. Sumbernya dari mana? Kita dapatkan dari salah satu LPTK, yaitu Universitas Negeri Padang. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas soal ini, Bapak Ibu Guru. Soal yang pertama adalah, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab secara acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini berarti terkait dengan mengukur kepribadian Bapak Ibu atau menilai kepribadian kita sebagai guru. Nah, ketika kita diberikan sebuah tugas sebagai penanggung jawab sebuah acara pentas seni di sekolah, Bapak Ibu, tetapi ternyata keadaannya kita itu tidak memiliki pengalaman di dalam bidang tersebut. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, ini bisa masuk ke pengembangan diri dan juga ke kepribadian. Kita lihat untuk yang A, menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu, ketika ada perintah dari kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab, maka kita tidak boleh menolak tugas. Dan ini kita tidak mau memperlihatkan sebagai guru yang mau mengembangkan kepribadiannya. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi saja langsung. Kemudian untuk jawaban yang B, menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Nah, jawaban B ini kita simpan dulu karena ada menerima tugas. Kita simpan saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita lihat mana yang paling tepat, apakah B atau yang lainnya. Kemudian untuk jawaban C, menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. Nah, sama dengan jawaban A ini kita akan eliminasi karena menolak. Kemudian jawaban D, melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Yang D kita akan simpan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban yang E, menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, jawaban E juga kita akan simpan karena di sini ada kata menerima. Nah, sebaiknya ketika kita diberikan tugas untuk di sekolah nanti Bapak Ibu, maka sebagai guru kita harus mau untuk belajar terus-menerus, mau mengembangkan diri dan juga harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan kita, melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kita. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu di antara B dan juga E. Nah, mana yang paling tepat Bapak Ibu, B atau E? Nah, yang paling tepat adalah jawaban E, kita terima tugas tersebut dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, itulah yang kita lakukan Bapak Ibu ketika kita nanti diberikan tugas, kita terima tugas tersebut. Kalau kita belum memahami, nah kita sambil belajar Bapak Ibu. Nah, berarti di sana kita menunjukkan bahwa kita ingin berkembang menjadi seorang guru, menunjukkan bahwa kita terus belajar menjadi seorang guru. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini kami ingin sampaikan bahwa kami sedang melaksanakan bimbel UPPCK PPG Prajabatan tahun 2024 yang bisa diikuti oleh semua jurusan Bapak Ibu, baik guru SD, SMP, dan juga SMA. Nah, fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu ada 8 pertemuan gratis e-book UPPCK, gratis tryout, gratis file soal UPPCK, dan juga gratis 8 video rekaman bimbel. Pelaksanaan dari tanggal 20 Juni sampai dengan 27 Juni tahun 2024 dan biayanya hanya Rp170.000 saja. Nah, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu ada di sebelah kanan ya untuk jadwalnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya.
Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apakah A, inquiry, B, scientific, C, discovery, kemudian yang D berbasis proyek, kemudian yang E berbasis masalah. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu guru, karena di sini yang ditanyakan adalah pendekatan pembelajaran, maka kita perhatikan untuk langkah-langkah pembelajarannya. Kita lihat di pertama, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik yang berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Nah, di sini pertama dia mencermati topik Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan siswa Anda diminta untuk mencermati, oke, mencermati apa yang ada di sekitarnya, berarti ini sama artinya dia mengamati lingkungannya ya. Mengamati lingkungannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, setelah dia mengamati Bapak Ibu, ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Nah, dia mendata ya apa yang dia dapatkan dari hasil observasi. Nah, apa yang dia dapatkan yang perlu dia ketahui. Nah, di sini kan ia kemudian mendata hal yang perlu diketahui. Nah, hal yang perlu diketahui itu didapatkan dari apa Bapak Ibu? Nah, itu didapatkan dari proses menanya, ya. Menanya. Kemudian setelah dari proses hal yang perlu diketahui, maka berikutnya kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi. Nah, dia di sini mengumpulkan informasi. Nah, maka ini langkah ketiganya yaitu mengumpulkan informasi. Oke. Kemudian langkah yang keempat dia lakukan di sini adalah melalui wawancara, observasi, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkan dalam bentuk laporan yang sudah disepakati. Nah, dia menuangkan dalam bentuk laporan, ya, laporan dalam bentuk laporan yang sudah disepakati. Nah, laporan ini itu juga termasuk ke dalam mengolah, ya, mengolah informasi yang didapatkan karena dia menuangkannya dalam laporan. Kemudian yang terakhir di sini setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Nah, menyajikan itu merupakan langkah mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan. Nah, kalau dari sintaksnya ini Bapak Ibu guru atau urutan pembelajarannya, maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut menggunakan pendekatan jelas adalah saintifik. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber belajar yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah apakah A, lingkungan sekolah, B, kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C, berbagai buku referensi, D, rekaman drama dari televisi, yang E, teks berita dalam surat kabar. Nah, di dalam menentukan sumber pembelajaran Bapak Ibu guru, sumber pembelajaran tersebut ya harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di sini. Diingat, mau itu kompetensi dasar, indikator, itu merupakan sebuah perintah yang kita harus jalankan. Yang namanya perintah ya harus kita jalankan Bapak Ibu, jangan tidak dijalankan. Nah, maka ketika nanti kita memilih sumber pembelajaran, ya kita harus sesuaikan dengan kompetensi dasarnya, yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, maka yang tepat yang mana? Lingkungan sekolah tentu otomatis salah Bapak Ibu, karena ini tidak termasuk ke dalam kompetensi dasarnya atau tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya.
Kemudian yang B, kumpulan cerita rakyat dan hikayat. Nah, yang B kita simpan. Kumpulan cerita rakyat ataupun hikayat ada di dalam kompetensi dasarnya. Nah, maka jelas yang tepat itu adalah jawaban yang B. Yang C kenapa salah? Berbagai buku referensi tidak jelas. Buku apa ini? Kan itu tidak jelas, Bapak Ibu. Kemudian yang D, rekaman drama dari televisi ini juga salah, tidak ada terkait dengan drama. Yang E, teks berita dalam surat kabar ini juga salah. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Jangan lupa Bapak Ibu mengikuti bimbel UPPPG yang kami adakan ya. Silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, selain itu Bapak Ibu kami juga menyediakan e-book UPPCK. Bapak Ibu bisa dapatkan melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.